ketua kelasnya siapa? Yuk silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, masa kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Oke, kalau selamat pagi nanti jawabnya pagi, luar biasa, tetap semangat, ya, yes, gitu ya. Oke, biar lebih semangat pagi-pagi. Yuk, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat, ya, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada? Siapa? Nomor absennya 20? Oke, absen 29. Sakit? Oke, sama? Sudah? Oke. Masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang hikayat. Oke, hikayat. Apa itu hikayat? Oke, karya sastra yang berbentuk prosa lama atau Melayu. Oke, berbicara mengenai karya sastra, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik. Apa itu karakteristik? Oke, ciri khas. Ada lagi? Sifat. Ada lagi? Atau yang membedakan. Jadi karakteristik hikayat berarti apa? Oke, yang membedakan hikayat dengan karya sastra yang lain. Silahkan buka gawainya. Silahkan ambil gawai. Seperti biasa silahkan buka Malka Merdeka, website Malka Merdeka. Oke. Malka Merdeka. Masnya? Nggak bawa. Nggak bawa? Nggak bawa. Oke, silahkan jadi operator saja, Mas. Ini pakai komputer. Silahkan. Oke, nanti silahkan cari materi tentang hikayat. Mengidentifikasi nilai dan isi hikayat. Oke, sudah? Tuh, sampean bisa nyontoh di situ, sampean lihat di situ. Coba ke menu beranda dulu aja. Oke, kalian harus menemukan tampilan seperti ini. Setelah itu silahkan di scroll ke bawah, pencarian halaman. Terus pencarian halaman. Nah, silahkan cari karakteristik hikayat kata kuncinya. Ya, akan tampil seperti ini. Sudah semuanya? Oke. Sekarang tanggal 2. Oke, siapa yang presensi 2? Nomor absen 2. Oke, Mas silahkan dibaca dulu. Dibaca lebih agak keras. Mulai halo gitu loh. Yuk, silahkan. Jawabnya? Kurang semangat ya. Nanti kalau saya bilang siapa kita, jawabnya pelajar Malka. Siapa kita? Pelajar Malka. Siapa kita? Pelajar Malka. Pelajar Malka, merdeka, 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 gitu ya. Oke, siapa kita? Pelajar Malka.
tangannya sambil menggenggam ya. Siapa kita? Pelajar Malka. Siapa kita? Pelajar Malka. Oke. Pelajar Malka, merdeka, merdeka, merdeka. Gitu ya. Kita kan pakai kurikulumnya merdeka. Berarti kita harus merdeka. Oke. Oke Mas, silahkan dibaca. Kali ini kita akan membahas tentang hikayat. Sebelumnya ini presentasi dulu ya. Oke, kita sudah presensi ya. Oke, untuk menambah pemahaman atau melihat pemahaman kalian, silahkan klik yang di situ. Nanti kita akan sedikit bermain. Kita coba ya. Silahkan diklik Mas, kasih contoh. Ya, silahkan diklik. Kita sedikit bermain. Ya, berikut silahkan diklik. Silahkan tuliskan nama kalian. Nama lengkap apa panggilan Pak? Panggilan saja. Sudah selesai? Oke. Sudah? Bisa melihat hasilnya? Dapat berapa? 3. Oke, 3. Sudah kah? Belum. Betul. Oke, apa? Oh iya. Apa yang dimaksud dengan anonim? Apa ya kira-kira anonim itu? Ada pengaruh. Tidak ada uang. Tidak ada. Anonim. A itu berarti tidak. Nonim itu berarti apa? No name. Oke, tidak ada pengarang. Betul 3. Betul 3? Oke. Oke, sudah semua? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua yuk. Mau tepuk jempol? Pernah tepuk jempol? Oke, kita coba tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Betul. Oke. Nanti kalau ada tepuk jempol gitu ya. Oke. Semuanya sudah selesai? Oke. Benar berapa, Mas? Oke, 5. 4. Oke, kita akan bahas ke karakteristik. Diangkat lagi yang bagian B. Oke. 1. Apa? Kemustahilan. Apa kemustahilan? Teks hikayat mengandung banyak ketidakmungkinan, baik secara linguistik maupun historis. Mustahil berarti ada sesuatu yang tidak logis atau tidak dapat diterima akal. Misalnya bayi yang terlahir dari sebuah dunia. Kedua ada Tahu ya? Apa? Kemustahilan. Mustahil berarti hal yang di luar nalar akal manusia. Seperti halnya ini cerita Timun Mas. Pernah dengar? Pernah lihat? Di mana? TV, dongeng. Oke, jadi ada seorang bayi, seanak bayi, dia lahir dari timun. Apakah mungkin? Tidak. Oke, kenapa tidak mungkin? Oke. Kenapa hikayat itu anonim? Yang mana? Yang mana? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang mana? Silakan angkat tangan. Siapa? Kenapa anonim? Kenapa hikayat atau cerita rakyat itu anonim? Karena cerita tersebut diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Oke, benar. Ada lagi? Ada lagi? Sama? Oke, jawabannya benar. Karena hikayat atau cerita rakyat itu merupakan cerita lisan atau cerita tutur, yang artinya itu dituturkan dari mulut ke mulut. Akhirnya tidak ada anonimnya. Siapa? Saya. Oke, silahkan lebih keras. Istana sentris. Cerita hikayat biasanya berfokus pada istana, yaitu dengan tema dan latar kerajaan. Tokoh dan latar kerajaan. Tokoh yang diceritakan dalam cerita
wanita pada umumnya adalah raja, anak raja, atau pendekar. Selanjutnya, konteks tempat yang digunakan adalah negara yang diperintah oleh seorang raja atau istana di dalam kerajaan. Oke, sekarang kita buat kelompok hebat dulu ya. Ada berapa anak? 31. Kita buat berapa? 32. Oke, kita bentuk 5 kelompok ya. Kita pakai kelompok random, kita berhitung 1 sampai 5. Oke, yuk silahkan dimulai. 1, 2, Yuk Mbak belakangnya. 5. Oke, silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing. Berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5-nya agak di belakang. Yuk, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Satu, ada berapa orang? 7. Oke. Kelompok 2, ada berapa orang? Oke, sudah ya. Tugasnya adalah mengidentifikasi karakteristik yang kalian temukan di video yang akan ditayangkan ya, dan nilai edukatif yang kalian temukan. Habis itu setelah selesai nanti setiap tim hebat akan mempresentasikannya dan kelompok lain memberikan reaksi ya, baik pendapat, sanggahan, dan lain sebagainya. Oke? Bagi kalian yang suka melihat video, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Bagi yang suka mendengarkan, berarti kalian cukup mendengarkan. Bagi kalian yang suka membaca, berarti kalian bisa klik. Kalian nanti bisa membaca sendiri. Gitu ya? Sudah? Ditulis di buku tulisnya saja. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Oke, silahkan disimak dengan baik. Selamat menonton. Ambil Alkisah, di Jawa Timur terdapat 2 kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayatrana dan putrinya yang cantik, Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan itu dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Serang! Kita hancurkan Jenggala! Penjaga Kerajaan Jenggala kaget. Kerajaan musuh menyerang. Aku harus segera melapor. Pertempuran sengit antara 2 kerajaan pun tak terhindarkan. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus bersembunyi. Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah. Permisi, maafkan saya Bu, saya tersesat. Bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu saja? Kemudian, dari dalam rumah muncul suara. Biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dia bisa membantu kita. Sekarang, ada yang bisa kita suruh bersih-bersih. Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan 3 anaknya, yakni
kleting abang, kleting hijau, dan kleting biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Kleting Kuning. Selama tinggal di rumah Nyi Intan, Kleting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh ketiga saudarinya. Sementara itu, Pangeran Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh. Akan tetapi, ia merasa sedih karena istrinya telah pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum juga menemukan keberadaan Putri Sekartaji. Ketika pangeran hampir menyerah, seorang pengawal datang membawa kabar baik. Ampun Baginda, hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Benarkah? Antara aku ke sana sekarang juga. Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia juga mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di desa Dadapan. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo yang baik hati. Kakanda, Betapa terkejutnya Dewi Sekartaji, ternyata Pangeran Panji Asmarabangun yang ia cari adalah Ande-Ande Lumut. maaf Kanda, aku hanya berniat untuk bersembunyi, tapi aku malah tersesat. Tidak apa istriku. Demikianlah Pangeran Panji Asmarabangun dipertemukan kembali dengan Putri Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Jenggala. Rondo yang telah membantu pangeran turut diajak tinggal di kerajaan Jenggala. Dan bahagialah mereka, gitu ya. Oke, silahkan setiap kelompok. Kalian tadi sudah menemukan beberapa karakteristik dari hikayat? Oke, sudah menemukan nilai-nilai edukatifnya? Oke, silahkan tuliskan di buku tulismu. Kuning yang memiliki cambuk yang didapatnya dari bangok mencambuk air, lalu air sungai ketika tusuk. Oh, itu. Oke, bagus. Ada lagi? Istana teris. Istana sentris. Oh iya, itu teris. Bukan istana teris, istana sentris. Di mana tempatnya? Tadi memiliki dua latar belakang di belakang, Ya. yaitu kerajaan Jenggala dan kerajaan ini. Oke, Kota bagus. desa ditinggali dikelola oleh kerajaan. Oke, nilai edukatifnya apa yang kalian temukan? Cerita ini memiliki pesan moral yaitu kita harus jujur, langsung dan tidak boleh sombong. Oke, jujur. Ini setiap anak nanti wajib memberikan nilai edukatifnya ya. Jadi biar banyak nilai-nilai yang kalian dapat dari cerita itu. Oke? Oke, silakan dilanjutkan. Apa misalnya? Kesaktian Oke, kesaktian tokoh. Contohnya yang mana? yang gini nih air Yang gini ini itu apa? membelah air. Oke, yang membelah air. Nanti nilai edukatifnya setiap anak memberikan tambahan ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sudahkah? Oh, sudah. Sudah? Mana? Cacat hebat. Apa contoh karakteristiknya apa? Dibaca dong. Contoh Enggak, ya. karakteristiknya apa? Pertama ada kemustahilan. Dalam cerita Ande-Ande Lumut ini ada seekor harimau yang dapat berbicara. Ada Oke. pelangi, Kok bisa mustahil? Kenapa? kan dewa. Ya, kenapa? Dewa kan nggak bisa bicara, Oke, tapi di situ? bisa bicara. Oke, bagus. Ada lagi? Terus yang kedua ada perdampingan. Kleting kuning memiliki cambuk yang dapat membuat air sungai sendiri. Oke, sip. Nanti nilai edukasinya satu anak satu ya. Jadi satu anak menyumbangkan nilai edukatif yang dia dapatkan satu. Oke? Silahkan dikerjakan lagi. Siap, Kak. Sudahkah? Belum Pak. Sudah.
Sudah? Siapa yang menulis? Ini Pak, Bagian sini. Masih. Apa nilai? Nilai Apa? edukatifnya apa? Nilai edukatifnya apa? Nilai edukatifnya Yang sampean temukan? jangan Jangan obat. Jangan ayam apa? jangan Pak, jangan gampang mau loh Pak. Jangan murah. Ya. Itu Pak, bener Pak. Boleh. Apa karakteristik yang kamu temukan apa di situ? Karakter watake. Karakteristik hikayatnya. Apa yang kamu temukan di situ? Kemustahilan? Apa? Apa yang mustahil di situ? Saya gagal sama bicara. Iya, karena kepiting. Kepitingnya itu metu Pak. Ora laut lah belas sungai. Lah yang belas sungai ini ge. Becek mau Pak. Oke. Nanti setiap anak memberikan nilai edukatifnya ya. Oke, semua sudah? Satu sudah? Dua sudah? Tiga sudah? Empat? Lima? Oke, berarti saatnya kita presentasi. Sekarang tanggal berapa ya? Oke. Satu dulu? Oke, silahkan maju kelompok satu. Yuk, silahkan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karakteristik yang telah kami temukan di cerita Ande-Ande Lumut. Yang pertama, kemustahilan. Dalam cerita ini terdapat unsur kemustahilan di bagian bangau bicara saat Dewi Sekar Saji mencuci baju, bagian kepiting yang dapat berbicara, serta bagian kepiting raksasa yang dapat menampung manusia. Yang kedua, kesaktian. Dalam cerita ini dapat disebut ada kesaktian karena kelenti kuning yang memiliki cambuk yang didapatnya dari bangau untuk mencabuk air lalu air sungai seketika surut. Yang ketiga, istana sentris. Karena cerita ini berlatar belakang di dua kerajaan, yaitu kerajaan Nanggala dan kerajaan Kediri, dan desa yang ditinggali dikelola oleh kerajaan. Yang keempat, ada anonim, yaitu sampai saat ini masih belum diketahui asal-usul adanya cerita ini. Cerita ini dikenal dari lisan secara turun-menurun. Yang kelima ada statis. Pada dasarnya ketika beberapa orang bertanya cerita Ande-Ande Lumut, isi ceritanya sama dari satu tahun ke belakang. Baik, kami akan menjelaskan tentang sistem edukatif yang telah kami dapatkan di cerita Ande-Ande Lumut. Yang pertama, Sikap saling tolong-menolong. yang kedua, kita harus dimanapun tempatnya dan kapanpun, bagaimanapun, kita harus mengutamakan yang namanya jujur. Yang ketiga, kita harus bekerja keras seperti Pangeran Padi yang berusaha menemukan Dewi Sekar Saji. Yang keempat, kita sebagai manusia tidak boleh sombong serta semena-mena menjaga manusia. Yang kelima, kita harus bisa menjaga kehormatan diri seperti kelenti kuning yang diantaranya berhasil mencari cara agar tidak mau mencium bibir kami. Yang keenam adalah kita harus tetap setia kepada satu pria. Baik, sekian dari kami penjelasannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada tanggapan? Pertanyaan? Ada? Ada atau tidak? Oke, tadi nilai edukatif yang pertama apa, Mbak? Saling tolong-menolong. Oke, tolong menolong. Yang kedua? Kita dimanapun dan kapanpun harus jujur, mengutamakan jujur. Jujur. Yang ketiga? Kerja keras. Yang keempat? Tidak boleh sombong. Kelima? Oke, menjaga kehormatan diri. Yang keenam? Setia. Yang ketujuh? Jika kita menolong, kita boleh meminta imbalan. Oke, tanpa pamrih. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Ada yang mau maju lagi?
Siapa? Kelompok berapa? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemustahilan dari cerita tersebut adalah seekor kepiting dan bangau tidak mungkin bisa berbicara. Oke. Kesaktian, sebuah cambuk tidak mungkin menyurutkan sungai. Oke. Istana sentris terjadi di kerajaan Jenggala. Istana sentris. Oke, lanjut. Sing mana? Edukatif, saling membantu, tidak boleh serakah, menghargai sesama saudara, dan kesetiaan pada pasangannya. Boleh Mas. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke, kita sudah berada di penghujung acaranya siapa? Di penghujung pembelajaran. Oke, seperti biasa di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Oke, tahu ya refleksi? Oke. Kalau biasanya kita refleksinya menggunakan Padri di Malka Merdeka itu, sekarang kita coba refleksinya secara langsung. Oke? Refleksinya apa berarti? Apa yang kalian dapatkan hari ini dan bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan berikutnya. Oke, yuk silahkan. Siapa yang memberikan refleksi? Atau semuanya? Absen 20 siapa? 20. Absen 20. Siapa? Absen 20. 20. Oke, 23 kalau gitu. Yuk, silahkan memberikan refleksi. Atau kita menulis di papan refleksinya? Ya. Mau menulis di papan? Saya 20. Katanya 23. 20 atau 23? 23 siapa? 23. Berarti 20 dan 23. Oke, silahkan tuliskan refleksi kalian ya. Satu kata boleh, satu kalimat boleh. Di papan tulis, gitu aja ya. Yuk, silahkan. Di papan aja. Terserah, yang penting di papan. Oke, lanjut. Oke, bermanfaat. Bebas, satu kata boleh, mau satu paragraf juga boleh. Terserah. Tulisan besar, agak besar-besar aja ya. Mau diberdirikan, terserah. Pokok kalian tulis. Sudah? Oke, silahkan tunjuk temannya. Kasihkan saja pakai spidol, kasihkan spidol dia biar dia maju. Yuk. Habis ini apa? Istirahat? Ya, istirahat. Siap. Yuk lanjut. Saya ada 2 spidol nampaknya. Yuk silahkan lanjutkan. Oke. Membuat apa ini? Mood baik. Ada lagi? Seru dan oh, ini tulisannya. Bahagia. Kenapa bahagia? Siapa yang jawab bahagia lagi? Bisa senang? Yang lainnya nggak pernah senang. Oke. Baik, karena kita sudah di penghujung pembelajaran, kalian juga sudah lapar toh? Oke.
manfaatkan waktu istirahat untuk makan. Kalau mau makan. Oke. Ada yang masih kesulitan tentang karakteristik hikayat? Oke, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa lihat di Malka Merdeka. Nanti ada bagian ini tanya guru. Kalian bisa tanyakan materi tentang hikayat di situ. Oke? Baik, terima kasih atas atensinya. Saya kira selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya. Yes. Oke, terima kasih.